Halo sahabat bahasa, senang sekali kami bisa berjumpa di program Siniar, Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, bersama saya Rita Fitriawati yang hari ini akan berbincang mengenai topik yang mungkin akan ditanya-tanyakan nih dari sahabat bahasa. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang dan mengupas tentang Festival Musikalisasi Puisi tahun 2025 di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, kebetulan saya sudah bersama ahlinya ini, bersama Bapak Andi Asmara, narasumber kita hari ini. Nah, beliau ini selaku ketua dari Festival Musikalisasi Puisi 2025. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Rita. Oke, ya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak kepada sahabat bahasa, menyapa sahabat bahasa yang ada di rumah. Baik, sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Andi Asmara, sastra teknis di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2025 ini saya menjadi ketua panitia Festival Musikalisasi Puisi bagi pelajar SMA sederajat di Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak kepada sahabat bahasa, sebenarnya apa sih Festival Musikalisasi Puisi itu? Mungkin dari sahabat bahasa di rumah ada yang belum tahu kegiatan apa sih itu sebenarnya? Baik, Festival Musikalisasi Puisi itu adalah ajang kreativitas bagi para pelajar SMA dan sederajat. Sini bisa para pelajar SMA, SMK, dan MA atau MAN, biasanya seperti itu kita menyebutnya ajang. Di dalam Festival Musikalisasi Puisi SMA dan sederajat ini merupakan ajang kreativitas dalam mengolaborasi antara seni sastra dengan seni musik. Nah, seni musik di sini akan berperan bagaimana mengungkapkan sesungguhnya maksud dan tujuan apa yang tercantum di dalam seni sastra khususnya puisi. Nah, dengan kolaborasi antara musik dan puisi, musikalisasi sastra ini jauh lebih menarik, jauh lebih baik gitu ya secara tampilan begitu, karena dengan musikalisasi puisi ini menjadi jauh lebih menggugah jiwa, jauh lebih menggugah rasa para penikmatnya dibanding ketika puisi ini hanya sekadar diklamasikan atau dibacakan seperti itu. Jadi puisi akan menjadi lebih bermartabat, puisi menjadi lebih bermakna ketika diolah di dalam Festival Musikalisasi Puisi atau Musikalisasi Puisi. Nah, berbicara tentang Festival Musikalisasi Puisi, Pak, untuk tahun 2025 ini berarti sudah berjalan ya, Pak? Iya, untuk tahun 2025 ini Festival Musikalisasi Puisi di Balai Bahasa Provinsi sudah berjalan karena awalnya kita sudah membuka pendaftaran mulai pendaftaran itu pada 19 Mei dan kita tutup pada 6 Juli kemarin. Setelah kita tutup, kita sudah melakukan serangkaian acara yaitu taklimat untuk para Dewan Juri yang akan menilai tampilan para finalis, 12 finalis yang akan kita undang ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur pada nanti tanggal 15 Juli. Nah, para Dewan Juri ini kita pilih adalah yang memang benar-benar bisa memberikan penilaian yang objektif dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Ada yang dari Jember, ada yang dari Tuban, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Surabaya dan dari Mojokerto. Nah, mereka itu adalah memang orang-orang yang sudah bergelut di bidang puisi dan musik, sehingga mereka sudah biasa mengelaborasi antara dua bidang seni itu menjadi musikalisasi puisi, dan karya-karya mereka pun sudah tidak meragukan lagi sehingga kita pilih untuk menjadi juri dalam kegiatan kita di Festival Musikalisasi Puisi. Kalau untuk pesertanya, Pak, nah itu dari mana? Peserta untuk Festival Musikalisasi Puisi itu adalah dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ada yang dari Malang, ada yang dari Lumajang, ada yang dari Blitar, ada yang dari Madiun, ada yang dari Surabaya. Jadi mau tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur, dan mereka kan juga berharap bisa berbicara di tingkat Jawa Timur, karena ketika nanti mereka bisa menjadi pemenang di Jawa Timur akan mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional. Wah, ini menarik ya. Jadi sahabat bahasa,
calon pemenang dari Festival Musikalisasi Puisi ini nanti akan mewakili Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional. Nah, maka ini memang benar-benar dicari bibit-bibit yang unggul gitu ya Pak ya? Iya, memang ini sebetulnya adalah suatu proses untuk mencari generasi-generasi muda yang unggul di bidang musikalisasi puisi. Ini adalah ajang, ini adalah suatu proses penyemaian para bibit-bibit unggul tersebut agar mereka bisa terus berkreativitas, berkolaborasi, membangun, menjembatani dan membangun seni sastra dan seni musik melalui musikalisasi puisi. Bahwa dengan musikalisasi puisi ini memang apa-apa yang ada di dalam puisi itu bisa disampaikan secara jauh lebih jelas, lebih detail dan lebih bermakna. Karena tema-tema di dalam puisi itu nanti akan dituangkan ke dalam tema-tema musik, ke dalam tema-tema nada dan suara, sehingga lebih bisa dieksplorasi secara jauh lebih luas dan lebih mendalam puisi itu melalui musikalisasi puisi. Baik, kemudian ini Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa festival ini sudah dibuka sejak bulan Mei. Nah, berarti untuk sampai hari ini itu sudah sampai tahap mana ini Pak? Nah, ini sudah pada tahap sudah kita tutup. Jadi pendaftaran sudah kita tutup pada 6 Juli kemarin dan kita sudah sampai pada tahap taklimat untuk dewan juri. Dan pada tanggal 10 Juli nanti itu akan ada pengumuman 12 finalis. 10 Juli akan ada pengumuman 12 finalis yang akan tampil di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur secara langsung. Nah, mereka akan tampil pada tanggal 15 Juli. Nah, setelah itu ada acara puncak, dan kemudian di dalam acara puncak itu kita akan menentukan para pemenangnya. Para pemenangnya kita ambil, ada pemenang 1, 2, dan 3, kemudian pemenang harapan 1, 2, dan 3. Jadi ada 6 kategori pemenang. Wah, ini saya ikut antusias ini. Siapa kira-kira finalis-finalis yang akan tampil di Festival Musikalisasi Puisi nanti? Karena nantinya juga tim ini yang akan mewakili Jawa Timur, begitu ya Pak ya? Nah, 1 dan 2. Jadi pemenang 1 dan pemenang 2 ini nanti yang akan mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Nah, ini nanti yang akan bertarung di tingkat nasional. Jadi sebelum mereka akan tampil di tingkat nasional, nanti kita akan memberikan pendampingan yang sifatnya adalah bagaimana kita mengarahkan agar tim ini jauh lebih solid, jauh lebih bagus saat nanti tampil di Jakarta. Karena ketika kita berbicara di tingkat nasional, tentu persaingannya akan sangat ketat. Kita tahu bahwa tim-tim dari luar Provinsi Jawa Timur itu sangat bagus-bagus. Mereka mempersiapkan diri sangat luar biasa. Apalagi ada satu kantong-kantong daerah tertentu gitu ya yang memiliki bakat-bakat vokal yang sangat bagus, dan itu mereka katakanlah bisa menjadi suatu kandidat yang sangat kuat, yang bisa menjadi pesaing yang sangat kompetitif begitu ya bagi Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional. Untuk itu kita harapkan bahwa nanti akan muncul pemenang yang memang memiliki karakteristik vokal yang sangat bagus. Karena di dalam musikalisasi puisi ini, vokalis di dalam tim musikalisasi puisi sangat berperan penting. Mereka memiliki satu peran yang sangat sentral. Bagaimana suatu puisi itu dibawakan dengan karakter tentu itu sangat dipengaruhi oleh vokalis di dalam tim musikalisasi puisi. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita itu membangun suatu harapan tentang musikalisasi puisi? Pertama, kita menentukan puisi apa sih, puisi mana yang hendak kita garap. Karena di dalam festival itu biasanya sudah ditentukan puisi wajib dan puisi pilihan, maka puisi wajibnya kita sudah tidak bisa memilih lagi. Nah, sesuai dengan cita rasa kita, kesenangan kita, dan katakanlah yang cocok dengan tim kita. Tapi itu bisa kita pilih di dalam tema puisi, dalam puisi pilihan. Kalau dalam puisi wajib untuk setiap festival musikalisasi puisi yang disengaja Jawa Timur sudah ditentukan, dan puisi pilihan itu ada 10 puisi pilihan yang bisa dipilih oleh para peserta. Nah, ketika kita sudah menentukan puisi yang kita pilih, maka kita harus menentukan atau menyelami lebih dalam apa sih makna yang terkandung di dalam puisi ini. Jadi kita harus menafsirkan puisi. Puisi ini kita tafsirkan sedemikian rupa
oh amanatnya begini, temanya begini, amanatnya begini, oh maksud dari penyair itu begini. Setelah kita bisa memastikan secara utuh begitu ya tema amanat itu, kemudian yang kita tentukan langkah selanjutnya adalah menentukan jenis musik apa yang mau kita bawakan. Cocok enggak kalau misalnya puisi ini katakanlah dikarang pada tahun 30-an begitu. Kita lihat pada tahun 30-an itu kondisi sosial masyarakat kita bagaimana, kondisi psikologis rakyat bagaimana. Oh, puisi ini berarti sesuatu hal yang membangun atau membuka jiwa kita dengan semangat patriotik dan nasionalisme. Berarti dari situ kita harus bisa menafsirkan, berarti puisi ini puisi yang sangat energik, memiliki jiwa semangat perjuangan yang luar biasa. Nah, akhirnya kita pilih genre musik apa yang cocok, apakah musik pop, apakah dangdut, ataukah keroncong, atau rock, atau apa. Nah, sebetulnya sih di semua jenis genre musik itu bisa-bisa saja untuk mengungkapkan ekspresi jiwa itu ya. Hanya saja nanti tim akan menentukan kayaknya genre musik mana yang lebih tepat untuk mengungkapkan tema dan amanat di dalam puisi. Nah, setelah menentukan genre musik, kita yang ditentukan kemudian adalah menentukan alat musik. Alat musik apa yang cocok? Jenis-jenis alat musik apa yang kita pakai nanti? Jadi di dalam festival musikalisasi puisi, banyaknya alat musik itu tidak menentukan kualitas baik atau buruknya suatu garapan festival musikalisasi puisi. Jadi ada memang beberapa peserta kemarin yang di tingkat nasional itu ya, yang dengan alat musik yang minim gitu ya, ada yang hanya 3 alat musik, tapi mereka bisa meramunya, bisa menggarapnya dengan sangat apik sehingga mereka bisa menjadi pemenang di dalam festival nasional. Ada juga peserta dengan alat musik dalam jumlah yang sangat banyak, ada 10 lebih alat musik yang mereka mainkan. Bahkan satu peserta itu memainkan beberapa alat musik. Karena di dalam festival musikalisasi puisi pesertanya dibatasi, satu tim itu hanya terdiri atas 3-6 orang. Nah, ketika mereka memainkan alat musik sekitar 10, berarti satu orang itu memainkan beberapa alat musik. Nah, dan ada satu peserta yang memainkan hanya beberapa alat musik dan mereka sangat bagus. Dan yang banyak itu sebetulnya ya bagus. Cuman akhirnya kelihatannya garapannya itu menjadi terlalu ramai, tidak selaras dengan tema puisi, sehingga mereka kurang bisa berbicara di tingkat nasional. Nah, setelah kita menentukan alat musik, kemudian kita menentukan notasi, kita menentukan nada dan iramanya, titik nadanya bagaimana. Nah, itu nanti bagaimana tim bersepakat untuk menentukan tentang notasinya. Nah, setelah kita proses semuanya, baru diadakan suatu latihan yang intensif, yang kompak bagaimana. Kemudian di dalam festival musikalisasi puisi ini pengambilan video, karena awalnya itu festival dimulai dari video, itu tidak boleh diedit. Jadi video diambil dalam satu proses pengambilan. Jadi artinya bahwa sekali syuting harus sudah sempurna, tidak ada editing. Baik itu audio visualnya, untuk visual ataupun untuk suaranya. Nah, itu hanya dalam satu kali pengambilan. Nah, ini memang diperlukan suatu kondisi tim yang memang sudah sangat final, begitu, sudah sangat sempurna dalam hal penampilan, begitu Mbak. Oke, jadi mungkin dari satu puisi wajib itu bisa menjadi karya yang berbeda-beda begitu ya Pak, karena sifatnya puisi kan memang interpretatif begitu ya. Jadi hasil yang dikeluarkan pun juga akan berbeda tergantung bagaimana si tim itu memaknai puisi tersebut, begitu ya Pak. Yang berbeda itu nanti adalah genre musiknya. Jadi satu puisi yang wajib itu bisa dibawakan dengan berbagai genre musik sesuai dengan timnya. Jadi di situ ada yang membawakan musik pop, ada yang membawakan dengan
genre musik keroncong, ada yang pop dan keroncong, ada yang jazz, ada juga yang musik-musik tradisional. Jadi itu kita diberi kebebasan untuk menentukan genre musik. Ini dia penampilan dari Man Kota Blitar. Tusuk gigi Sony Farid Maulana. Ada suara hutan menjerit dari sebuah tusuk gigi di hadapanku. Tanah berumput tiang, lumpur yang mati melayangkan kenanganku akan berbagai suku. Zaman kolonial, janji-janji menyuburkan pohonan, tapi hutan demi hutan lenyap sudah. Di musim yang lain, aku kembali Ulfatin CH. Setahun ku jelajahi hutan sepi
Embun itu jatuh dari gelombang mawar dan aku pun berangkat mendekat senja. Sebab tak bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ini, ataupun matahari siang. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota. Dan di antara dataran yang dibelah sungai telah terbangun jembatan. Aku tak lupa rumahku, Tapi di mana? Jadi nuansanya akan sangat berbeda ya, Pak. Akan sangat berbeda masing-masing tim karena mereka menginterpretasikannya bisa jadi sangat berbeda. Iya. Begitu, bisa jadi sangat berbeda. Walaupun katakanlah mungkin mereka ada satu visi yang sama ya, atau satu kesimpulan sama. Oh, ini puisi ini berisi tentang bertema tentang patriotisme. Nah, tapi untuk mengungkap patriotisme itu masing-masing tim berbeda. Karena itu genre musiknya yang dipilih pun juga bisa berbeda. Iya. Gitu. Nah, berbicara tentang perbedaan nih Pak, kalau perbedaannya peserta tahun ini dengan tahun sebelumnya, kira-kira ada nggak perbedaan yang cukup menonjol nih? Nah, seperti itu Pak. Bagaimana perbedaan tahun ini dan tahun sebelumnya itu yang kita bisa lihat itu bahwa tahun ini pesertanya itu memang cukup variatif juga. Artinya banyak dari teman-teman para pecinta musikalisasi puisi ini yang mereka belum pernah ikut pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mulai ikut. Tapi memang ada beberapa wajah lama yang biasa ikut dan memang mereka menjadi langganan pengikut dan juara juga ya. Juara. Nah, jadi pada tahun ini banyak muncul wajah-wajah baru yang sebelumnya memang mungkin mereka tidak kenal dengan musikalisasi puisi atau belum kenal tentang festival musikalisasi puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Dan untuk genre musiknya masih, karena kita masih pada penilaian, nanti belum bisa kita kemukakan di sini karena ini masih pada tahap penilaian. Baru nanti setelah 10 Juli itu baru kita tahu, oh ini genre musiknya begini, oh pembawakannya begini, oh ini atraktif, oh ini sangat melankolis, oh ini sangat apa begitu. Nanti baru setelah 10 Juli, karena pada 10 Juli itu baru nanti akan ada pengumuman 12 finalis, dan dari pengumuman itu nanti akan kita sertakan kritik-kritik atau masukan dasar dari Dewan Juri. Mungkin mereka ketika mengirimkan video itu masih ada kekurangan. Di dalam apa kekurangan itu nanti kita sampaikan kepada para finalis, sehingga ketika mereka nanti tampil secara live begitu, secara langsung di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, mereka sudah tahu kelemahan-kelemahannya dan sudah bisa memperbaikinya.
Nah, itu sahabat bahasa. Jadi tahun ini banyak wajah baru. Nah, nanti ini saya semakin penasaran Pak. Kira-kira yang menang itu wajah-wajah lama atau justru yang wajah baru ini Pak? Kita belum bisa memprediksi Nah, ya. Kalau itu. kita berkaca dari tahun sebelumnya bahwa pemenangnya itu wajah baru. Nah, itu sahabat bahasa. Wajah baru. Silakan, mungkin dari sahabat bahasa tim yang kalian dukung boleh komentarnya nih, pendukung tim mana ini. Nah, mungkin kita bisa sambil menunggu tanggal 10 Juli nanti untuk pengumuman para finalisnya ya Pak ya. Iya. Ya semoga saja muncullah bibit-bibit baru, entah itu wajah baru atau wajah lama, artinya dari sekolah yang memang sudah sering mengikuti atau bukan. Yang jelas semuanya bibit baru karena ini diikuti oleh rata-rata itu adalah pelajar kelas 1 dan kelas 2 tingkat SMA sederajat. Jadi yang sudah kelas 3 itu biasanya sudah tidak diikutkan, dan mereka sudah tidak diikutkan karena memang sudah dengan banyak jadwal untuk ujian dan sebagainya. Kalau kita melihat tahun-tahun kemarin begitu ya, banyak para katakanlah peserta baru yang bahkan sekali ikut mereka bisa langsung menjadi juara. Mereka menjadi pemenang pertama. Mereka baru sekali ikut jadi pemenang pertama, menjadi juaranya. Misalnya dari SMA 15 Surabaya, mereka berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024 mereka menjadi juara dan mereka berhak mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Itu mereka baru pertama kali mengikuti dan menjadi juara. Kemudian ada dari MAN Kota Blitar, itu ikut pertama, ya saya sebutlah penjajakan. Ikut kedua mereka sudah menjadi pemenang kedua, dan mereka juga mewakili Jawa Timur di tingkat nasional karena ada 2 wakil dari Jawa Timur di tingkat nasional. Jadi jangan berkecil hati kepada tim-tim yang baru debutan seperti itu ya, baru begitu nanti wah saya pasti akan kalah bersaing. Oh tidak, ternyata fakta dan pengalaman membuktikan tidak seperti itu. Bahkan tim-tim yang baru mengikuti mereka bisa bersaing secara baik dengan tim-tim lama, artinya sekolah-sekolah yang sudah biasa mengikuti festival. Nah, sekarang mumpung saya sudah bersama ahlinya ini ya Bapak Andi, kira-kira apa sih Pak yang menjadi kriteria utama dalam penilaian calon finalis ini? Jadi sekiranya itu kalau satu ini sudah terpegang, itu yang lain aman. Nah, kira-kira apa itu Pak? Selama ini dari pengamatan kami ya, yang menjadi kunci itu adalah vokal. Vokal. Artinya tim harus mencari seorang vokalis yang berkualitas. Seorang vokalis yang berkualitas. Memang dalam banyak wacana begitu ya, bahwa musikalisasi puisi itu mengacu pada kekompakan tim. Bahwa musikalisasi puisi adalah tim, bukan satu perseorang. Bagaimana setiap individu di dalam tim tersebut bisa menikmati penampilan mereka, bisa menghayati penampilan mereka. Itu secara umum seperti itu. Tetapi memang kekuatan tim itu yang utama, di samping pada permainan musiknya, itu ada vokal. Jadi memang tumpuannya itu pada vokal. Ketika sebuah tim musikalisasi puisi itu sudah mendapatkan seorang vokalis yang baik, maka mereka akan memiliki kesempatan yang besar untuk bisa menjadi pemenang. Jadi kekuatan utamanya memang pada vokal, tapi juga tidak bisa dikesampingkan bagaimana kemampuanmu bermusiknya masing-masing individu di dalam tim tersebut. Memang itu tidak bisa dikesampingkan. Hanya saja memang selama ini yang selalu menjadi sorotan itu adalah vokalnya. Karena melalui vokal itu kita akan tahu, oh suaranya dibawakan secara fals, oh artikulasinya kurang bagus, oh salah dalam melafalkan vokal, misalnya A kurang jelas atau E kurang jelas atau konsonannya yang kurang jelas dan sebagainya. Nah itu penilaian itu memang tertuju pada vokalisnya. Banyak kriteria-kriteria yang memang dibebankan pada vokalis. Kalau masalah katakanlah kekurangan memilih tangga nada, oh ini harusnya melalui minor ini lebih bagus daripada mayor dan sebagainya. Itu ya berpengaruh, tetapi kayaknya bukan menjadi perhatian sentral gitu.
Jadi utamanya ada pada vokal, tetapi kembali lagi harmonisasi itu juga penting. Iya, harmonisasi di antara tim. Ya, betul. Harmonisasi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Untuk para finalis yang nanti akan tampil dalam festival musikalisasi puisi, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ini, Pak? Nah, yang perlu disiapkan adalah mental. Tahu. Yang disiapkan itu adalah mental. Ya, di dalam tampilan langsung kita harus benar-benar menyiapkan mental kita harus tenang, harus bisa menikmati permainan itu. Jangan sampai bahwa kita itu memberi hiburan, namun kita tidak menghibur diri sendiri. Jadi antara penonton dengan si pemain itu harus sama-sama senang, bahwa para peserta festival itu senang dengan permainan mereka, yang artinya mereka harus bisa menikmati penampilan mereka, dan para penonton pun juga senang dengan tampilan mereka. Nah, untuk itu dibutuhkan kesiapan mental. Karena apa? Banyak tim-tim yang di dalam video dan di dalam latihan mereka bagus. Jadi videonya itu kadang lebih bagus dibanding penampilan langsungnya. Padahal video itu diambil dalam satu kali pengambilan, itu artinya mereka sudah bagus sebetulnya. Mereka sudah bagus dan itu sudah tampilan yang sempurna, gitu. Tampilan yang sempurna kan tidak ada pengulangan, tidak ada editing. Nah, tetapi ketika mereka tampil di hadapan penonton, di hadapan dewan juri, kadang grogi. Nah, sehingga tampilan mereka, penampilan langsung begitu dengan yang di video itu kadang jomplang, ada yang jomplang. Nah, karena itu yang perlu dipersiapkan adalah mental. Karena kalau dilihat dari persiapan lainnya, misalnya kekompakan, terus aransemen dan kemampuan vokalnya, itu saya kira sudah dari video kita sudah tahu bagaimana kualitas mereka, dan sudah ada penilaian yang tidak terlalu meleset begitu saja. Hanya ketika tampil langsung itu tadi ada yang grogi, ada yang mentalnya jatuh dan sebagainya, sehingga penampilan mereka menjadi acak-adut begitu. Tampilan mereka menjadi banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini. Ya, baik. Jadi hal yang utama itu mental, begitu ya. Kalau tadi saya mengulang pernyataan Pak Andi adalah jangan sampai kita menghibur orang lain tapi tidak menghibur diri kita sendiri, begitu ya Pak ya. Nah, mungkin itu dulu ya Pak ya untuk penjelasan dari Festival Musikalisasi Puisi ini. Terima kasih Bapak Andi atas kehadirannya hari ini. Sama-sama, terima kasih. Sangat bermanfaat. Nah, untuk sahabat bahasa yang mungkin ketinggalan kemarin ingin ikut festival musikalisasi puisi, nah atau berminat mengikuti festival musikalisasi puisi tahun depan, nah saya sarankan untuk mengikuti akun resmi Instagram kami di @balaibahasa.jawatimur. Nah, nanti akan kami bagikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari Balai Bahasa Jawa Timur termasuk festival musikalisasi puisi di akun tersebut. Nah, tidak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andi atas kehadirannya. Nah, untuk sahabat bahasa, tolong dukung terus Sini Bahasa dengan cara subscribe akun YouTube kami, kemudian tekan suka pada video ini, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya sahabat bahasa tidak ketinggalan episode terbaru dari Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, saya Rita Fitriawati pamit undur diri dari Sini Bahasa hari ini. Sampai jumpa di Sini Bahasa berikutnya. Salam literasi.